Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Wi Nurfiana dengan NIM 2042334 dan rekan saya dengan saya Zahratu dengan NIM 2042340. Baik, di sini kami akan membuat video tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana di video ini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika di sebuah kerajaan hiduplah raja yang bernama Raja Namrud di kota Babilonia. Pada suatu malam, raja tersebut diberikan mimpi oleh Tuhan, yaitu suatu mimpi ada anak laki-laki yang lahir dan akan menghancurkan kerajaannya. Pada keesokan harinya, raja tersebut menyuruh prajurit untuk barang siapa yang melahirkan anak laki-laki tersebut harus dibunuh. Dan terdapat di desa di dekat kota Babilonia terdapatlah sepasang suami istri, dan istrinya sedang hamil seorang bayi. Disitulah suaminya yang bernama Azar berkata, "Wahai istriku, bagaimana jika anak kita terlahir laki-laki?" Di situ juga istrinya menjawab, "Kan kau seorang patung terbesar dan kau telah disayangi oleh raja, maka raja akan mengampunimu." Tetapi suaminya menjawab, "Tidak semudah itu, wahai istriku, sepertinya kita harus bersembunyi di sebuah gua." Pada suatu ketika, bersembunyilah sepasang suami istri tersebut di sebuah gua. Di gua tersebut, Azar selaku suaminya berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tinggallah engkau lebih lama di dalam gua ini, dan biar aku saja yang kembali ke kota." Tidak lama kemudian, Azar kembali ke kota dan meninggalkan bayi dan istrinya di dalam gua. Sampai bayi laki-laki tersebut lahir dan diberi nama Ibrahim. Nah, beberapa tahun kemudian, kota tersebut sudah damai dan sudah tidak ada lagi tentang kabar pembunuhan. Disitulah Azar menjemput istrinya di dalam gua dan membawa anak laki-lakinya kembali pulang ke rumah. Disitulah Azar mulai berbincang-bincang dengan Ibrahim, dan pada saat itu Ibrahim baru tahu bahwa ayahnya seorang pengukir patung terkenal di kota Babilonia tersebut. Lalu Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, patung apakah itu? Kenapa telinganya lebih besar daripada telinga kita?" Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan. Dan telinganya yang besar menyimbolkan bahwa kecerdasan yang sangat luar biasa." Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, "Dibuat dari apa patung tersebut?" Dijawab lagi dengan ayahnya, "Patung tersebut terbuat dari kayu pelepah kurma, dan yang itu terbuat dari gading. Lihatlah, indah bukan? Hanya saja dia tidak memiliki nafas." Di sanalah Nabi Ibrahim mulai berpikir, jika Tuhan tidak mempunyai nafas, bagaimana dia bisa menciptakan nafas? "Wahai ayahku, mereka bukanlah Tuhan." Di sanalah Nabi Ibrahim mulai mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim mengikuti ayahnya ke tempat ibadah, di mana tempat ibadah tersebut adalah di kerajaan dari Raja Namrud. Di sana banyak sekali masyarakat yang sedang beribadah dan menyembah suatu patung. Di sanalah Nabi Ibrahim mulai bertanya kepada patung tersebut, "Wahai patung, kau tidak akan bisa mendengar." Dan mendengar teriakan dari Nabi Ibrahim tersebut, semua umat yang ada di sana yang sedang beribadah langsung mencaci maki dan mengusir Nabi Ibrahim. Melihat hal itu, Azar atau ayahnya Nabi Ibrahim langsung mengajak Nabi Ibrahim langsung pulang ke rumah mereka. Dan di rumah mereka lah Azar menasehati Nabi Ibrahim.
pada saat suatu ketika Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya dan mencari Tuhannya sendiri. Beliau menaiki suatu bukit dan di sana dia melihat bahwa adanya malam dan siang, dan Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itulah Tuhan yang dia percayai. Pada suatu ketika dia pun bingung kenapa adanya siang dan malam. Di situ juga Tuhan memberikan petunjuk bahwa engkau sudah percaya kepadaku dan aku adalah Tuhanmu. Di sana juga Nabi Ibrahim langsung diangkat menjadi nabi dan beliau kembali lagi ke kota Babilonia untuk berdakwah dan meyakinkan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwah Nabi Ibrahim ini gagal, tidak ada seorang umat pun yang percaya kepada Nabi Ibrahim dan tetap menyembah patung-patung yang ada di kerajaan Raja Namrud. Setelah tidak lama berdakwah, Nabi Ibrahim pun kembali ke rumah. Di sana, di rumahlah Azar, ayahnya, tahu bahwa dia sedang berdakwah dan menyuruh umat-umatnya untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Azar murka dan langsung mengusir Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya. Di perjalanan hijrah ataupun di perjalanan telah diusir dari rumah, Nabi Ibrahim pun singgah di tempat ibadah yang dibuat oleh Raja Namrud. Di sanalah Nabi Ibrahim mulai menghancurkan semua patung-patung yang ada di kerajaan tersebut dan menyisakan satu patung terbesar, dan itu hanya dihancurkan bagian lehernya saja dengan menggunakan kapak. Dan setelah menghancurkan itu, Nabi Ibrahim langsung pergi meninggalkan patung-patung tersebut. Keesokan harinya masyarakat langsung melihat bahwa semua patung-patung yang disembahnya itu hancur dan mencari orang yang menghancurkan patung tersebut. Di sanalah Raja Namrud tahu dan menyuruh prajuritnya untuk mencari siapa orang yang menghancurkan patung tersebut. Di sanalah tidak beberapa lama kemudian Nabi Ibrahim ditangkap karena prajurit tahu bahwa yang menghancurkannya adalah Nabi Ibrahim. Dibawalah Nabi Ibrahim ke Raja Namrud. Di sanalah beliau ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung tersebut?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, tanya saja kepada patung tersebut." Raja pun diam. Raja pun juga tahu bahwa tidak mungkin suatu patung bisa berbicara. Di sanalah Raja mulai murka dan langsung memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat panas dan langsung membakar Nabi Ibrahim. Di sana Nabi Ibrahim hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindunginya dan menyelamatkannya dari kobaran api-api yang membara dan sangat panas tersebut. Di sanalah Allah langsung memberikan Nabi Ibrahim perlindungan berupa mendinginkan api tersebut sampai padam. Setelah padam, Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut dan mengejutkan semua umat-umat yang ada di hadapannya. Di sanalah Nabi Ibrahim mulai meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang harus disembah, bukan patung-patung yang mereka sembah pada saat itu. Mendengar perkataan itu, umat-umat yang ada di sana pun langsung mencaci maki dan mengusir Nabi Ibrahim dari kota Babilonia. Di sanalah Nabi Ibrahim langsung pergi dari kota tersebut dan melanjutkan hijrahnya ke kota Mesir. Di perjalanan beliau bertemu dengan Sarah dan sahabatnya yang bernama Nabi Lut, di mana Nabi Lut tersebut akan menjadi seorang nabi. Adapun kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah berpegang teguh pada ajaran Allah, dan yang kedua adanya sikap tegar dan tabah, yang terakhir ketiga selalu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ismail. Nah, siapa sih Nabi Ismail itu? Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Hajar. Nah, setelah kelahiran Nabi Ismail,
Nabi Ibrahim pun sangat menyayangi Nabi Ismail, dan disitu pun membuat cemburu yaitu istrinya Sarah. Nah, disitu pun Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, tolong bawalah pergi Hajar dan Ismail jauh-jauh dariku." Dan situ pula Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Hajar dan Ismail. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Hajar, "Marilah kita berkemas karena kita akan pergi jauh." Nah, di situ mereka mulai berjalan menaiki unta yang berjalan terus-menerus berminggu-minggu. Lalu mereka sampailah kepada tempat yaitu Mekah. Nah, sampainya mereka di situ, Nabi Ibrahim membuatkan tempat tinggal untuk Hajar dan Ismail. Nah, sesudahnya Nabi Ibrahim membuatkan tempat untuk Hajar dan Ismail, di situ Nabi Ibrahim ingin berpamitan kepada Hajar dan Ismail. Nah, di situ sebenarnya Hajar itu takut karena dia harus tinggal di situ berdua karena di situ masih sepi, tidak ada penghuni satupun. Nah, di situ Hajar pun berkata, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Dan Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk, dan Siti Hajar pun ikut mengangguk. Nah, di situ Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Setelah beberapa lama mereka tinggal di situ, mereka pun kehabisan bekal. Nah, di situ pun Nabi Ismail menangis dengan kencang karena dia kehausan. Nah, di situ pun tidak ada minum sama sekali, air pun tidak ada. Nah, disitulah Hajar berkata, "Wahai anakku, sabar, pasti Allah akan melindungi kita." Nah, di situ Siti Hajar pun sudah kebingungan untuk mencari air kemana, dan Siti Hajar pun keluar dari rumah untuk mencari air. Nah, Siti Hajar melihat di dekat rumahnya ada bukit. Nah, Siti Hajar pun berlari ke bukit itu, yaitu yang bernama Safa. Nah, sampainya dia di bukit itu, dia tidak melihat sedikit pun air. Nah, dia melihat di seberang bukit itu ada bukit lagi. Nah, Siti Hajar pun kembali berlari dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah beri aku air." Nah, sampainya dia di bukit itu, yaitu Bukit Marwah, dia tidak melihat sedikit pun air. Lalu dia kembali lagi ke Bukit Safa, dan dia tidak menemukan air sama sekali. Dia melakukan itu selama 7 kali, yaitu sekarang yang dinamai Syai, yaitu rukun haji yang sekarang. Setelah Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah, dia pun tidak mendapatkan air sama sekali. Nah, di situ pun Allah menurunkan mukjizat dari kaki mungil Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu pun masih menangis kencang di dalam rumah dengan menghentakkan kakinya ke tanah, dan Allah menurunkan mukjizatnya dari kaki Nabi Ismail, yaitu yang dihentakkan ke tanah dan mengeluarkan air yang sangat banyak, dan air itu pun terus-menerus mengalir dari dalam rumah. Nah, setelah sampainya Hajar di rumah, dia melihat air itu dan Hajar pun berteriak, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya kurang lebih perkumpulan. Dan Siti Hajar pun masuk ke dalam rumah, dan dia melihat air yang sangat banyak di dalam rumahnya. Dan Siti Hajar pun memberikan air untuk Nabi Ismail. Setelah dia memberikan air kepada Nabi Ismail, dia pun meminum air itu. Nah, air itu tidak pernah surut sama sekali walaupun panas, dan sekarang air itu yang dinamakan Zam-zam. Nah, setelah itu Siti Hajar pun mendapatkan ujian yang selisih berganti, yaitu makanannya sudah habis, dan Nabi Ismail kecil pun mulai kelaparan, dan disitulah Siti Hajar memasak batu untuk Nabi Ismail. Dan disitu Siti Hajar berkata, "Bersabarlah nak, makanannya akan segera matang." Dan selisih bergantinya waktu, mulailah berdatangan orang-orang tinggal di sekitar mereka. Nah, dari air itulah Siti Hajar dan Ismail mendapatkan makanan, karena orang-orang di situ menukarkan air dengan makanan, dan disitulah mereka bisa mendapatkan makanan lagi. Nah, setelah beberapa lama Nabi Ibrahim pun kembali untuk melihat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, setelah sampainya dia di tempat kediaman Siti Hajar dan Ismail, dia melihat Ismail yang sudah tumbuh berkembang bersama ibunya.
Nah, setelah sampainya di rumah, Siti Hajar pun mengajak Nabi Ibrahim untuk makan bersama. Nah, setelah makan, Nabi Ibrahim itu tidur. Nah, di dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Nah, seketika Nabi Ibrahim pun terbangun dan dia dihasut oleh setan, yaitu untuk langsung menyembelih putranya pada saat itu. Nah, setelah itu, pada waktu pagi hari, Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Allah telah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa tanggapanmu?" Dan Nabi Ismail pun berkata, "Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah." Dengan keikhlasannya, Nabi Ismail pun mengikhlaskannya untuk dia disembelih. Nah, setelah itu, sebelum melakukan penyembelihan itu, Nabi Ismail pun mempunyai 3 permintaan untuk ayahnya. Yang pertama yaitu, "Ikatlah aku dengan kencang agar aku tidak memberontak pada waktu penyembelihan." Yang kedua, "Asalah pisau itu dengan tajam agar untuk mempercepat penyembelihan dan mengurangi rasa sakit." Yang ketiga yaitu, Nabi Ismail menitipkan pakaian yang ia pakai untuk ibunya, dan disitulah mereka bersiap untuk penyembelihan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat ketaatan Nabi Ismail dan melihat Nabi Ibrahim sangat menaati perintah Allah, dan disitulah Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim yang sangat taat kepada perintah Allah dan Nabi Ismail yang sangat tabah dan sabar menghadapi perintah-perintah Allah. Sekian video yang kami buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.